beri hati yang tenang dan taat, kami boleh menerima firman yang hidup. Hidupkanlah kami, perbaruilah kami dengan pimpinanmu yang ajaib, sehingga iman, kerohanian dan pelayanan kami boleh lebih dekat dengan hatimu, lebih sesuai keinginan rencanamu. Pakailah hambamu yang hina ini, berkati apa yang dibicarakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau meneruskan tentang pengaruh Augustinus di dalam doktrin yang diimani terhadap sejarah di dalam 1500 tahun sesudah dia. Augustinus dilahir pada abad keempat dan meninggal pada abad kelima. 1100 tahun kemudian terjadi reformasi dan gereja diperbarui, dirubah oleh Tuhan. Banyak pengaruh dari Augustinus karena Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi berkat bagi seterusnya manusia yang lahir di dalam dunia ini. Seorang yang dipakai Tuhan, bagaimana beriman, bagaimana bertobat, dan bagaimana melayani akan menjadi pengaruh untuk beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun di dalam sejarah. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang bagaimana pertobatan konfesi dari Augustinus menjadi standar bagaimana orang harus bertobat. Perubahan, pembaharuan, kalau tidak terjadi, maka gereja akan menjadi sangat kolot, sangat kuno, dan ketinggalan zaman. Tetapi tidak boleh kita tidak diperbarui, karena kita akan menjadi ketinggalan. Tuhan mau gereja tidak ketinggalan zaman, tapi memimpin zaman. Tuhan mau gereja berubah, memperbarui diri terus menerus, akhirnya menjadi mercusuar memimpin dunia. Dunia berubah terus, tetapi gereja tidak ikut dunia berubah. Dunia berubah terus, gereja juga berubah, tapi di dalam rencana Tuhan yang berlainan dengan perubahan-perubahan dunia ini. Saudara-saudara, Alkitab berkata, perbaruilah dirimu dan robahlah dirimu dan mencari kehendak Tuhan. Ayat yang besar ini, ayat yang memberikan sesuatu petunjuk yang penting sebagai pedoman bagaimana gereja harus memperbarui diri. Itu sebenarnya yang memperbarui kita. Selain kita taat kepada Tuhan, inisiatifnya selalu dari Tuhan terlebih dulu. Karena Tuhan merubah dunia dan Tuhan merubah gereja, sehingga gereja mengetahui bagaimana sesuai dan menjadi ukuran, menjadi standar untuk menyesuaikan dengan perubahan dunia dan tidak dirubah sehingga meninggalkan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dunia berubah, apakah gereja juga ikut berubah? Dunia perbarui diri, apakah gereja juga harus memperbarui diri? Gereja harus memperbarui diri, tapi makin memperbarui, makin sesuai kehendak Tuhan. Itulah gereja. Makin memperbarui, makin rusak. Makin memperbarui, makin hancur. Itulah dunia. Bedanya gereja di dalam memimpin, menjadi contoh, mempengaruhi dunia. Kita harus selalu memperbarui kita, makin berubah menjadi lebih setia kepada firman Tuhan, lebih sesuai dengan kehendak Allah yang kekal. Baru gereja tahan berdiri
melawan segala arus, dan menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam dunia ini. Dunia ini gelap, dunia ini menyeleweng, dunia ini terlalu jauh dari Tuhan, dan orang di dunia perlu dipimpin, perlu diberikan contoh talan yang baik untuk membawa mereka kembali ke rencana Tuhan yang asli. Inilah tugas gereja. Saudara, jangan kira engkau ikut kebaktian, engkau pulang, minggu depan datang lagi, itu sesuatu rencana atau sesuatu kewajiban rutin yang tidak berpengaruh. Tidak. Saudara harus setiap kali mendapatkan berkat Tuhan, merubah diri sendiri dan memperbarui imanmu sehingga engkau makin dekat, makin sesuai, makin dekat dengan rencana Tuhan, makin sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga engkau bisa berdiri tegak di dalam zaman ini menjadi saksi Kristus. Kita telah bicara mengenai pembaruan yang diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan melihat manusia tidak kuat untuk memperbarui diri, maka Tuhan sendiri bergerak, Tuhan sendiri berinisiatif untuk mempengaruhi, untuk interupsi, untuk menjadikan manusia berubah. Saudara-saudara, bukankah Allah itu tidak berubah? Bukankah Allah tidak pernah ada perubahan? Benar, dari Allah itu benar, dari kekal sampai kekal. Manusia tidak. Manusia selalu menyeleweng, manusia selalu jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mesti membaharui, membawa kita kembali kepada yang benar. Memperbarui manusia adalah membawa manusia kembali kepada yang benar di dalam rencana Allah yang kekal, bukan menjadikan manusia makin jauh, makin menyeleweng daripada kehendak Tuhan. Dan gereja diperbarui oleh Tuhan karena Allah mempunyai rencana yang kekal. Kita sudah bicara mengenai kebudayaan diperbarui dari tadinya wahyu Tuhan dalam bahasa Ibrani sekarang menjadi bahasa Yunani. Karena sesudah itu Tuhan mempersiapkan bangsa-bangsa mulai mengerti Yunani dan mengerti firman Tuhan dan berubah dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Lalu Tuhan memakai seorang kaisar Konstantin yang merubah situasi politik, tadinya menghina, melecehkan, menganiaya gereja dan membunuh banyak orang Kristen, menjadi lebih berkemurahan, berhenti menganiaya, berhenti membunuh orang Kristen, dan seluruh kerajaan Romawi berubah, gereja ikut berubah. Ini semua adalah inisiatif dari Tuhan Allah, dan akhirnya terjadi perubahan yang besar di dalam sejarah. Sesuai itu Tuhan memakai orang ketiga yang penting untuk merubah dunia melalui iman kepercayaan yang dimurnikan, yang dibawa kembali kepada firman Tuhan, yaitu ajaran dari Augustinus. Augustinus lahir pada abad keempat, meninggal pada abad kelima. Melalui pertobatan dia, akhirnya dia menjadi orang suci, orang dekat kepada Tuhan, tidak lagi melampiaskan nafsu, tidak lagi hidup di dalam perzinahan, tapi dia menjadi orang suci, menghadap Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Melalui pertobatan ini, maka standar pertobatan, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan, berjalan di dalam kebajikan, meninggalkan hidup berzina, hidup suci. Orang-orang melalui pertobatan seperti Augustinus memperoleh pengertian apa itu pertobatan. Setelah itu dia menulis buku My Confession, dan di situ menulis dengan jujur manusia harus bagaimana hidup memperkenan kepada Tuhan. Setelah dia menulislah buku City of God, dia menulis buku tentang anugerah, tentang rencana, tentang inisiatif Tuhan Allah
yang membawa manusia kembali kepada Dia. Dan kita mempelajari bagaimana artinya beriman kepada Tuhan, bagaimana artinya berdoa kepada Tuhan, bagaimana artinya berbalik kepada Tuhan, dan dengan iman kepercayaan yang respons kepada Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan. Apakah saya beriman baru Tuhan memberi anugerah? Apakah saya berdoa baru Tuhan menjawab saya? Ini semua dibalikkan oleh Agustinus, yaitu pembaruan, pengertian anugerah. The grace of God is prior to human response. Kalau Tuhan memberi anugerah, barukah manusia bisa memberikan sesuatu jawaban, respons yang baik kepada Tuhan. Itulah mengakibatkan pengertian predestinasi, pengertian Tuhan mencintai manusia dulu. Bukan karena saya bertobat maka saya diselamatkan, justru karena Tuhan menyelamatkan saya dan memberikan hati pertobatan kepada saya. Bukankah saya mengaku dosa saya diperandakan pula? Terbalik, karena Tuhan memberikan perandangan pula, merubah hidup saya, akhirnya saya baru sadar saya berdosa, saya bertobat. Pengertian ordo solutis ini sangat mempengaruhi gereja reform. Saudara-saudara, gereja reform tidak berani sombong. Gereja reform tidak berani merebut kemuliaan Tuhan, karena kita sadar kita tidak berjasa. Kita sadar kita bukan orang yang bisa berubah sendiri. Kita adalah orang yang dikerjakan oleh Tuhan dengan anugerahnya yang mendahului respons kita kepada Tuhan. Apakah sebab saya doa baru Tuhan beri berkat? Agustinus bilang tidak. Karena Tuhan memberi berkat, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, baru kita bisa berdoa. Karena Tuhan memberikan berkat, mengarahkan kita menghadap Tuhan, baru kita beriman. Pengertian semacam ini merubah seluruh kekristenan dari manusia inisiatif kepada Tuhan yang inisiatif. Dari manusia berjasa kepada Tuhan yang berjasa. Dari manusia yang menjadi penerima sebagai manusia sekarang bisa diberkat Tuhan, baru menerima anugerah Tuhan. Sehingga pengertian itu mulai menjadi jelas, sola scriptura. Karena Tuhan menyatakan semua di dalam kitab suci, sehingga bukan penemuan teori manusia, bukan pencetusan pengalaman manusia, bukan pengertian yang diutarakan melalui pengalaman inisiatif manusia. Karena semua tercatat dalam kitab suci. Dari kitab suci kita menemukan kebenaran. Dari kitab suci kita menemukan sumber inisiator adalah Tuhan Allah. Dari kitab suci kita mengerti urutan siapa dulu, siapa belakang. Akhirnya kalimat-kalimat mulai menjadi bercahaya, menerusi penerangan kepada manusia. Seperti aku mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. I love simply because God loved me first. Kalau Allah tidak lebih dulu mengasihi kita, saya pun tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kalau Allah tidak lebih dahulu memilih saya, dan tidak mungkin saya memilih Tuhan. Spurgeon di dalam hal ini lebih mengerti dari siapapun. Dia mengatakan, aku bisa pilih Tuhan. Ini sudah menjadi bukti bahwa Allah pilih saya dulu. Kalau Allah tidak pilih saya, tak mungkin saya menjadi orang Kristen yang pilih Tuhan. Kalau Allah tidak memberi anugerah saya, tak mungkin saya menerima anugerah dan menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Pengertian God first, not me. God initiate, not me. God give the grace to me first before I respond kepada Dia. Ini juga menjadi doktrin di mana kita membaptiskan anak. Anak tidak beriman kok. Justru dia tidak bisa beriman. Tapi Tuhan memberi anugerah bagi dia. Baru di dalam pemberian anugerah
termasuk iman yang turun dari surga, baru dia bisa dibaptiskan, baru dia bisa beriman kepada Tuhan. That the grace of God is prior to human response. Anugerah Tuhan mendahului respons manusia. Anugerah Tuhan mendahului manusia berespons kepada Tuhan. Ini pengertian yang sangat penting sekali. Ini semua dipengaruhi dari Augustinus. Saudara-saudara, setelah doktrin anugerah, doktrin dulunya Tuhan, doktrinnya Allah inisiatif merubah manusia, dari Augustinus mempengaruhi kepada seluruh dunia ini melalui pengertian teori dua negara. Saya hidup di dalam apa? Saya hidup di dalam kerajaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, saya beriman kepada Dia, tapi saya sekaligus juga hidup di dalam kerajaan dunia. Saya warga negara Indonesia. Jadi saya siapa? Saya warga negara surga, sekaligus warga negara dunia. Saya sekaligus beriman kepada Tuhan, sekaligus saya mematuhi konstitusi di negara Indonesia ini. Di dalam demikian, manusia berstatus double sebagai the citizen of God and also the citizen of the world. Saya anggota dari kerajaan Tuhan Allah yang harus patuh kepada surga, dan saya anggota warga negara Indonesia yang harus patuh kepada kerajaan dan pemerintah di dunia. Keadaan status double ini membuat tegang di dalam diri hati orang Kristen. Mau taat kepada Tuhan sehingga sulit saya patuh kepada negara, atau mau patuh kepada negara sehingga sulit menjadi orang Kristen yang baik. Dalam konflik seperti ini, manusia hidup menjadi orang yang susah menghadapi keadaan kita di dalam dunia yang mempunyai standar yang double. I am a citizen of God. I am a national system of the church and of the world. Di dalam kedua status ini, dua kategori ini, kita harus bagaimana? Saya kira salah satu buku yang paling penting di abad 20 ditulis oleh seorang pemerintah tinggi Amerika, tapi akhirnya karena dia memihak dan bersalah, berbohong dan dipenjarakan berapa tahun di dalam zaman Presiden Nixon. Namanya ada Charles Colson pernah datang Indonesia, saya berjumpa dengan dia, dan setelah dia masuk penjara berapa tahun, iman Kristennya sangat menegur diri sendiri, dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi orang Kristen yang mau merubah sistem dunia. Dia menganggap banyak penjara kurang baik terhadap orang yang Nabi Pitana, orang yang masuk di penjara. Maka dia berusaha merubah bagaimana pemerintah harus baik-baik menghadapi orang-orang yang salah di dalam politik, orang yang berdosa di dalam negara, orang yang dipenjarakan sesuai hukum. Dia merubah penjara seluruh dunia. Dia keliling seluruh dunia, dan dia datang di Indonesia. Saya berjumpa dengan dia, saya duduk di sebelah dia, saya mendengar bagaimana dia ikut merubah sistem penjara yang tidak terlalu baik, memperlakukan keadilan kepada orang di dalam penjara di Indonesia. Ada Charles Colson, sudah bisa cari di Google, bisa menemukan orang penting ini. Akhirnya dia pakai Tuhan untuk merubah sistem penjara. Saudara-saudara, buku yang tulis oleh dia ada The Conflict of Kingdoms. Apakah yang disebut orang Kristen yang mengalami akan sesuatu konflik di dalam dua negara? Bagaimanakah harus kita hidup? Bagaimana kita menjadi setia di dalam kedua? Ini bukunya The Kingdom in Conflict dari Charles Colson. Saudara-saudara, saya membaca buku ini dengan teliti sekali.
Saya melihat banyak orang Kristen masih tidur, masih kurang mengerti. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang harus kita selidiki, apa yang harus kita baca, kita pikir, kita renungkan kembali, itu sangat banyak. Dan kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahunya ke gereja, dengar khotbah, lalu melayani, kira kita sudah mengerti. Kita terlalu banyak hutang kepada harusnya bagaimana berkewajiban menjadi orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, semua hal seperti ini sudah dipikirkan 1600 tahun yang lalu oleh seorang namanya Augustinus. How to manage our situation and our status in the conflict between two kingdoms. Bagaimanakah kerajaan dunia ini? Di dalam kerajaan dunia ini, kenapa harus kita taat kepada konstitusi yang lebih tinggi? Bukankah di negara Indonesia sudah ada hukum? Kita menjadi orang yang mengikuti hukum Indonesia tak cukup. Kenapa harus ada hukum Tuhan Allah? Apakah hukum Tuhan Allah sesuai dengan hukum dunia? Tidak. Apakah hukum Tuhan Allah ada konflik dengan hukum dari negara? Iya. Khususnya di negara-negara yang tidak Kristen. Waktu kita patuh kepada negara dunia ini, mungkin kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kalau jika mau setia kepada Tuhan, kita harus melanggar hukum dunia. Waktu melanggar hukum dunia, kita kena hukum, kita masuk penjara, kita dipukuli, kita dianiaya karena kita mau taat kepada Tuhan. Tapi jikalau kita terlalu taat Tuhan, kita selalu dianiaya, bagaimana kita hidup? Jadi di dalam kerajaan dunia dan kerajaan Allah, bagaimanakah orang Kristen bertindak? Ini pun dipikirkan baik-baik oleh Augustinus. Maka pembaharuan gereja yang dilakukan oleh Tuhan melalui pikiran Augustinus sangat jelas di dalam sejarah. Augustinus memikirkan tentang konflik dua negara, kingdoms in conflict, seperti apa yang ditulis oleh Charles Colson, dan dia menulis sebuah buku yang mempengaruhi seluruh ribuan tahun sejarah yang namanya The City of God. Saya berkata buku pertama yang paling penting My Confession. Buku yang kedua adalah City of God yang ditulis oleh Augustinus. Dia menjelaskan kita berada di dalam dua kerajaan. City of God, bahasa Latinnya ada Civitas Dei. Coba tayangkan buku ini. The City of God ditulis oleh Augustinus. Nah, ini kedua buku yang mengenai keadaan dua kerajaan. Kerajaan surga di atas bumi, kerajaan dunia juga di atas bumi. Dan saya terjepit di tengah-tengah dua kerajaan ini. Saya menjadi orang yang harus menjadi seorang setia sebagai anggota warga negara di dunia ini. Tapi sebagai orang Kristen, saya juga harus patuh kepada kerajaan surga yang sekarang dengan firman, dengan kitab suci memerintah dan memberi petunjuk kepada saya bagaimana menjadi orang Kristen. Maka di dalam konflik seperti ini, Augustinus mau cari jalan bagaimana orang Kristen beriman sungguh-sungguh. Saya percaya keagungan daripada Augustinus jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Dan dia hidup di tengah-tengah kerajaan dunia berubah menjadi kerajaan surga. Tapi tidak lama kemudian kerajaan sudah seperti surga mulai hancur dan kerajaan dunia ini mulai lemah, mulai kurang lagi. Bayangkan 325 Romawi tidak lagi menganiaya orang Kristen. Tahun 325 Konstantin dengan kuasa kaisar yang tidak bisa dilawan oleh orang lain panggil gereja dan pemimpinnya, uskup-uskup, pendeta-pendeta, teolog-teolog,
semua kumpul di ibu kota daripada kerajaan Romawi yang timur, namanya Konstantin. Bikin rapat, bikin konferensi, seperti kita mengadakan pendeta kumpul bikin kin. Demikian Konstantin mengumpulkan semua pendeta di kerajaan Romawi untuk bikin kongres besar, menentukan iman kepercayaan. Itu disebut the Council of Constantine in 325. Dan raja menjadi pengelola, menjadi yang memimpin semua pendeta bermusyawarah untuk menegakkan iman kepercayaan orang Kristen. Baru 325 berhenti penganiayaan. Tidak ada gereja yang ditutup, tidak ada pendeta yang dibunuh, tidak ada orang Kristen dianiaya. Nah, di dalam pikiran sebagian orang berarti dunia makin baik. Kalau dunia makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, dunia akan jadi apa? Ini pikiran pertama. Dan banyak orang Kristen anggap itulah caranya Tuhan campur tangan ke dalam dunia, bikin dunia yang rusak menjadi dunia yang baik, bikin dunia yang benci Tuhan, bikin dunia yang cinta Tuhan, bikin dunia yang menganiaya orang Kristen menjadi dunia yang mendorong orang menjadi Kristen. Kalau ini terus jadi makin baik, besok akan jadi apa? Jawaban, besok kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Allah. Wah, optimis ya. Kalau dunia makin baik, dunia ini kan makin baik. Pelan-pelan dunia makin baik. Presidennya lebih baik, gubernurnya lebih baik, bupatinya lebih baik, yang korupsi makin kurang. Alangkah indahnya, alangkah perubahan yang membawa pengharapan yang baru kepada manusia. Nah, ada semacam orang Kristen mulai pikir the world is changing, the world is going better and better, and finally all the evil and the wickedness of the world will disappear. Setelah dunia makin baik, maka semua kerusakan, kejahatan dunia akan kurang, dan dunia akan menjadi makin lama, makin dekat, makin lama, makin baik. Akhirnya firman Tuhan merajalela di dunia. Akhirnya gereja makin tumbuh di dunia. Akhirnya kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan. Kerajaan dunia akan menjadi kerajaan dikuasai oleh Yesus Kristus. Dunia menjadi Kristen, dunia lebih baik. Coba tanya, pikiran ini bagus tak? Jawab saya. Coba semua jawab. Dunia kalau melalui penginjilan, melalui khotbah makin baik, akhirnya dunia menjadi makin Kristen. Baik tak? Baik ya? Jawab lagi, baik tak? Kalau baik, mungkin tak? You mesti jawab lah. Tak bisa, tak tahu. You sebagai orang Kristen mesti mengetahui di dunia ini ada semacam orang Kristen yang percaya itu. Percaya apa? Percaya dunia ini akan berubah. Makin di Injil, makin di khotbah, makin banyak orang Kristen. Akhirnya seluruh dunia berubah menjadi kerajaan Tuhan. Baik tak? Sekarang dah jawab ya. Baik tak? Mungkin tak? Mulai cabang ya. Ada yang bilang mungkin, ada yang tak mungkin. Saudara-saudara, dunia Kristen mempunyai tanggapan berbeda. Semacam orang pikir it is possible the church will change the world. The world will be renewed, and the more and more the gospel is preached, the word of God is accepted, dunia akan menjadi kerajaan surga. Dunia akan menjadi kerajaan Tuhan. Dan pikiran semacam ini berada di gereja mana? Apakah gereja reform? Percaya kita terus kapin, kita terus KKR regional, kita terus berkhotbah. Nah, di seluruh Indonesia menjadi orang Kristen. Seluruh Indonesia menjadi baik. Dan Kristen tidak lagi dianiaya. Kesulitan tidak dialami.
dan seluruh Indonesia akan menjadi negara yang paling baik di dunia karena kita mengabari Injil. Kita berjasa besar untuk merubah dunia. Saya tanya, adakah gereja yang mempunyai pikiran seperti ini? Ada tidak? Dah jawab. Ada tidak gereja yang pikir seperti ini? Ada tidak? Yang bilang ada, coba angkat tangan. Gereja apa itu? Gereja Reform. Bukan. Gereja apa? Saudara kita mati-matian, khotbah mempengaruhi seluruh Indonesia makin baik. Akhirnya menjadi kerajaan surga. Benarkah? Tidak. Tak mungkin dunia melalui penginjilan berbuat baik akhirnya menjadi kerajaan surga. Dunia akan tetap berdosa, melawan, mayoritas meninggalkan Tuhan. Hanya sebagian yang menjadi orang Kristen. Setelah mereka menjadi orang Kristen, mereka mengalami pergumulan. Mereka mulai konflik di dalam kedua kerajaan. Mereka mulai susah mengikuti Tuhan. Mereka harus pikul salib. Mereka harus menyangkal diri. Mereka harus dianiaya supaya boleh hidup suci. Tuhan membiarkan dunia terus berada di dalam konflik. Dua kerajaan. Kerajaan dunia yang jahat dan kerajaan surga yang dinanti. Dan orang Kristen siang malam berdoa, Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Doa Bapa kami tidak perlu dirubah. Doa Bapa kami harus diucapkan oleh setiap orang Kristen, setiap gereja dan setiap zaman. Kalau engkau mengatakan, kenapa Tuhan tidak mau merubah dunia ini? Bukankah Alkitab mengatakan, the kingdom of this world will become the kingdom of God and of His Christ. The kingdom of this world is become the kingdom of God and of His Christ and of His Christ. Lagu yang indah dari Mesias diambil dari ayat firman Tuhan di dalam Wahyu. Bukankah ini kehendak Tuhan? Bukankah ini rencana Tuhan yang pasti terjadi pada akhir? Dunia, kerajaan jahat akan berubah menjadi kerajaan Tuhan dengan kerajaan yang sempurna dan baik adil. Bukankah ini sudah dinubuatkan di Alkitab? Bukankah ini sudah tertulis dalam kitab Wahyu? The kingdom of this world will become the kingdom of God and of His Christ. Memang sudah ditulis, pasti terjadi. Lalu saya mau tanya, kapan? Kapankah kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan Allah? Dua pikiran semacam pelan-pelan akan makin berubah, makin menjadi, sehingga kita sedang di tengah-tengah proses. Mari kita berdoa, kita bikin kerajaan alam makin tumbuh, makin berubah, makin besar, dan akhirnya seluruh dunia dari kerajaan Allah. Ini teori pertama. Teori kedua, dunia tidak pernah terlalu berubah. Mayoritas yang melawan Tuhan tetap melawan Tuhan, dan mereka terus tunggu sampai satu hari mendadak Yesus kembali. Waktu Tuhan Yesus kembali, dia berubah semuanya. Baru saat itu yang berontak, yang membangkang akan dihukum, dan dia menjatuhkan kerajaan dari surga ke atas bumi. Seluruh kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Yang mana yang benar? Gereja mesti menganut prinsip yang mana? Dan sekarang di seluruh gereja, khususnya Indonesia, gereja yang mana yang setuju teori pertama bahwa seluruh gereja merubah akan menjadi kerajaan Allah melalui sistem alamiah, melalui perubahan terus menerus.
Atau teori yang kedua, tak mungkin berubah sampai Tuhan datang baru berubah. Sekarang saya mau tanya, Anda yang ikut kebaktian di sini, engkau percaya dunia sedang berubah makin lama makin baik menjadi kerajaan surga? Yang percaya ini angkat tangan. Satu pun tidak ada ya. Saya tanya lagi, engkau percaya kita tidak bisa menunggu? Kita hanya bisa dengan iman memandang kepada Tuhan sampai satu hari, bukan melihat perubahan dunia sampai menjadi kerajaan Tuhan. Dan Tuhan akan menurunkan kerajaan dari surga dan merubah dunia menjadi kerajaan surga. Yang percaya ini coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan di mana kamu? Saudara-saudara, sekarang saya kasih tahu, ada gereja yang percaya sedang berubah, penginjilan sedang berhasil. Pelan-pelan, kerajaan dunia akan menjadi kerajaan surga. Tetapi ada gereja kayak ini, gereja yang menganggap tak mungkin manusia merubah dunia. Dunia akan terus rusak, terus meninggalkan Tuhan, terus sombong, congkak, egois, dan makin menganggap diri berjasa sampai Tuhan datang dengan pukulannya, dengan penghakimannya, baru merubah dunia menjadi kerajaan surga. Itu gereja reform. Gereja optimisme yang palsu, yang kelihatan giat melayani, bekerja dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengabari Injil. Mereka kira mereka akan merubah dunia. Mereka kira mereka diberkat Tuhan. Mereka kira janji Tuhan semua untuk mereka. Mereka percaya hujan daripada springtime. Mereka percaya ada gereja pada autumn, yaitu waktu penuaian belum datang, hujan keras akan bikin gereja menjadi bertobat, menjadi orang yang menerima berkat dari Tuhan, jadi kerajaan surga. Gereja semacam itu selalu lebih giat mengabari Injil. Karena kegiatan mereka didorong oleh optimisme, didorong oleh kegiatan mengharap kerajaan Allah tiba. Maka mereka sungguh-sungguh kerja berat. Herannya ya, gereja reform tidak percaya itu. Tapi ada gereja reform yang kerja berat, kerja sekuatnya untuk mengabari Injil. Gereja reform Injili. Kita adalah satu gereja yang langka, gereja yang sangat berbeda dengan umum, gereja yang tidak sama dengan prinsip umum di dalam seluruh dunia. Kita percaya kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita percaya kita harus giat mengabari Injil. Kita percaya kita tidak bisa jadikan kerajaan dunia kerajaan Allah, tapi kita sangat mengharap kerajaan Allah tiba, dan kita kerja berat untuk menunggu kedatangan hari itu. Tuhan akan interupsi, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan merubah dunia ini dengan kuasa mendadak, jadikan kerajaan dunia kerajaan Tuhan Allah. Gereja yang langka seperti gereja kita, atau gereja yang sangat unik, gereja yang mengerti isi hati Tuhan, tahu tidak mungkin, tapi tetap melakukan. Karena kita percaya Tuhan mau memberkati orang yang beriman kepada Dia, dan Tuhan mau menyertai orang yang mengerjakan dengan berat, dengan tekun pekabaran Injil, meskipun kita mengetahui bukan kita yang bisa merubah dunia. Nah saudara-saudara, ini semua pendirian pendapat berbeda di antara dua kingdom ini berada di dalam konsep dari Augustinus. Maka Augustinus berusaha untuk membicarakan bagaimana melihat, melaksanakan dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam dunia sementara ini. Di dalam dunia yang sementara, dosa, banyak perlawanan terhadap Tuhan. Tapi Augustinus percaya the kingdom of God will come. Saudara bayangkan, di tengah-tengah zaman yang tadinya pesimis, mendadak menjadi optimis.
Dan dia melewati zaman itu. Tidak lama kemudian dia melihat sendiri menjadi pesimis lagi. Dan tengah-tengah pengalaman seperti ini, Agustinus bagaimana menghadapi pimpinan Tuhan, bagaimana menangkapi perubahan zaman, bagaimana menjelaskan antara the kingdom of God and the city of man, bagaimana mengerti pimpinan Tuhan di dalam sejarah, bagaimana mengerti sejarah akan binasa seperti apa, semua ditangani oleh dia. Agustinus seorang teolog yang besar sekali, teolog yang pikirannya dalam sekali, teolog yang bertugas, bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu interpretasi sejarah untuk mempengaruhi ribuan tahun. Saya sangat menghormati Agustinus. Saya sangat kagum dengan pengertian dia dan pengajaran dia. Saudara-saudara, di dalam buku The City of God, apa yang dikatakan oleh Agustinus, kita tidak terlalu jelas seluruhnya, tetapi di tengah-tengah zaman dia, sampai 1000 tahun kemudian, kerajaan Romawi hancur di Jawa Islam. Di dalam proses makin lama makin luntur, dan kekristenan seperti dikalahkan oleh Islam, dia sudah siap hati untuk bagaimana menjadi orang Kristen yang setia. Saudara-saudara, pada tahun 500 lebih, yaitu setelah Agustinus mati tidak lama, gereja terbesar di dunia dibangun di Istanbul. Waktu itu namanya Konstantinopel. Istilah Konstantin nama seorang kaisar, Konstantin the Great. Dia menjadikan kaisar Romawi dari penganiaya menjadi pendukung kekristenan. Konstantin merubah situasi seluruh sejarah gereja. Konstantin memberhentikan penganiayaan dan menjadikan mendorong terbesar supaya gereja berdiri. Sebelum dia mati, dia sendiri merendahkan diri dan mengatakan, saya bukan menganiaya gereja, saya sendiri perlu Tuhan Yesus, perlu pengampunan dosa, dan saya minta dibaptiskan. Sebelum Konstantin mati, dia dibaptiskan. Sesudah itu gereja berkembang di seluruh dunia, makin lama makin banyak. Orang Kristen tadinya ketakutan Romawi, beribadah di bawah tanah, di katakom yang sudah saya pernah bicara kepada Anda. Saudara, akhirnya semua masuk, keluar dari bawah tanah, naik ke atas bumi, dan bangun gereja besar-besar. Tahun abad ke-6, Justinian pertama membuat gereja terbesar yang domnya 36 meter, yang gedungnya tinggi lebih daripada 20 susun. Ini gereja terindah, dom terbesar, mengisi manusia yang banyak sekali di Istanbul. Kalau bisa coba ditunjukkan foto Hagia Sophia yang di Istanbul yang didirikan 1600 tahun yang lalu. Selama lebih 1500 tahun mengalami gempa bumi 3 kali, tapi gereja itu tidak rusak, gedung itu tidak ambruk. Nah, ini Hagia Sophia, gereja yang paling besar 1600 tahun yang lalu. Domnya 36 meter, tidak lebih besar dari dom kita 83 meter, tapi gedung di dalamnya lebih besar dari ini. Setelah tahun 1453 menyerang kota ini, hancurkan Kristen, dan sesudah itu dia masuk ke gereja ini. Waktu dia melihat gedung yang begitu besar, begitu tinggi, begitu mewah, dia kaget, dia kagum, dan dia mengatakan, jangan robohkan. Ini tempat ibadah orang Kristen kepada Tuhannya. Dan mari kita bikin satu yang lebih besar dari ini di sebelahnya. Dan kira-kira 300 meter dari sebelah Istanbul ini adalah Blue Mosque. Kalau bisa ditayangkan,
Blue Mosque hampir sama modelnya, baru pertama kali menjadi masjid pertama di dunia yang modelnya juga dom. Mirip, tetapi yang tadi 4 minaret, ini 6 minaret. Dua ini bersaingan, satu di kanan, satu di kiri, satu 36, satu 32. Waktu itu Muhammad II mengatakan, bikin satu masjid pakai porselin keramik yang warna biru. Jadi ini disebut Blue Mosque. Kalau engkau pergi ke Istanbul, tidak boleh tidak mengunjungi dua bangunan ini. Nah, satu di kanan, ini Blue Mosque di sini. Yang jauh itu, yang merah, itu Hagia Sophia. Inilah satu tempat di mana kebudayaan dua agama bertemu bersama. Yang satu dibikin abad ke-6, yang satu dibikin abad ke-15. Beda 900 tahun. Sama-sama di kota Istanbul. Saudara-saudara, kalau engkau pergi, harus lihat 4 hal. Pertama, Hagia Sophia. Kedua adalah Blue Mosque. Ketiga adalah Pasar Agung. Dan keempat adalah Istana Topkapi. Waktu itu saya belum pergi, tapi kalau saya pergi satu tempat, selalu saya pelajari dulu baru pergi. Bukan main-main, jalan-jalan pulang lalu beli kartu. Saya sudah pernah ke sini untuk sombong, tidak. Mempelajari maknanya, kunjungi tempat itu. Nah, ini adalah dalamnya gereja yang besar itu, yang bikin kagum raja yang namanya Muhammad II. Setelah dia merobohkan Kristen, dia akhirnya memakai tempat itu menjadi museum. Saudara-saudara, di dalam keadaan perubahan negara, Augustinus sendiri melihat kerajaan dunia pernah seperti menjadi kerajaan surga. Tetapi sesudah itu kekristenan mulai luntur, mulai kurang, dan dunia mulai merambat kembali ke dalam dunia kerajaan Tuhan. Maka di tengah-tengah kesulitan perubahan-perubahan ini, Agustinus memikirkan apa artinya City of God, apa artinya kerajaan Allah. Dan dia percaya bukan di atas dunia ini, juga bukan mengalami penginjilan kita akan merubah seluruh dunia. Harus setia kepada Tuhan dan harus pegang doktrin yang benar. Pikiran two kingdoms, pikiran kerajaan dunia dan kerajaan Allah, ini sangat mempengaruhi perkembangan sejarah gereja dan bagaimana orang Kristen harus bertindak, harus menjadi anggota kerajaan Allah yang sejati. Dan dia akhirnya menemukan caranya adalah membela kebenaran melalui apologetika. Apologetika berarti membela iman kepercayaan orang Kristen, melawan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang menyerang, memalsukan, yang menghancurkan iman orang Kristen. Saya percaya apologetika yang paling kuat, yang paling bermutu dimulai dari Agustinus. Ini pengaruhan dan pembaruan kekristenan yang luar biasa. Sebab di dalam pikiran Agustinus, dia mengetahui di dalam iman yang kita terima dan di dalam filsafat yang dipegang oleh dunia, itu mungkin mempunyai persatuan dengan logika yang kuat, membela iman yang sejati. Ini tugas orang Kristen. Sehingga apologetika dimulai dengan tulisan yang penting yang dikerjakan oleh Agustinus di dalam The City of God, The Civitas Dei. Di dalamnya dia mengatakan kesalahan Manikaisme, kesalahan Neoplatonisme, kesalahan campuran iman yang tidak beres dengan firman Tuhan yang murni. Dan dia menganalisa satu-satu. Kelemahan Manikaisme itu apa? Kelemahan Neoplatonisme apa? Kelemahan Novasianisme itu apa? Dia terus membela, dan dia menjadi pembela kebenaran.
yang paling utama di dalam sejarah. Ini pengaruh Augustinus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Augustinus terus mempunyai peranan mempengaruhi kekristenan dengan pembaruan yang tidak berhenti-henti. Saudara-saudara, saya hari ini akan berhenti di dalam bagian-bagian seperti ini. Sesudah itu kita meneruskan pengaruh doktrin dari Augustinus untuk membimbing perjalanan sejarah kekristenan melalui tulisan buku yang ketiga, yaitu On Trinity, mengenai Allah Tritunggal. Mengapa dengan buku ini mempengaruhi sejarah? Karena iman Kristen, kalau bukan percaya kepada Allah Tritunggal, kita mungkin menjadi mempercayai Allah satu tidak tri, juga mempercaya Allah tri tiga satu. Jadi hanya Tritunggal yang betul-betul menjamin iman Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, harus mengerti jelasnya mengapa tri dan tunggal. Reform mempunyai kepercayaan meskipun dunia tidak dirubah oleh kita, tapi kita boleh ikut merubah, dan dengan kesetiaan melayani Tuhan, menunggu Yesus datang kembali, seluruh dunia akan berubah. Waktu itu kita tidak kecewa karena kita menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini hari ini kita sekarang mau masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala, dan saya minta Pendeta Harli naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk minta Tuhan memberi kasihan, memberikan berkat, dan membimbing kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu. Dan ketika Engkau memanggil kami dan menebus kami, ajarlah kami terus dengan setia menjalankan kebenaran dan firman-Mu. Bukan untuk mencari sebuah pengharapan yang sementara atau pengharapan palsu, tapi kami percaya Kristus akan datang kembali. Dan biarlah kami tetap setia untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa dan bengkok. Hati kami boleh tetap teguh berdiri dengan firman-Mu. Teguhkan kami umat-Mu. Ajar kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Pimpin setiap kami, berkati kami gereja-Mu, permuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya, selamat pagi teman-teman, semangat pagi belajar. Saya pribadi setiap hari harus mendengarkan minimal 2 khotbah teman-teman ya. Dari Pastor Pentong dan satu lagi dari rekomendasi pendeta atau dosen yang lain. Karena apa? Karena tak mungkin kita bisa mengisi orang lain kalau kita sendiri kosong. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Nah, lihat sarapan saya. Nah, ini foto waktu saya waktu kami itu apa? Imlek tahun berapa ini ya? Imlek tahun 2020 kalau nggak salah. Ya 2020 awal Imlek itu. Nah, Pak Tong tuh kalau Imlek terima semua mahasiswa, semua majelis, semua hamba Tuhan, semua aktivis untuk ramah tamah. Papi Stephen ya, tuh Bapak Stephen Tong itu masih usia 80 teman-teman, 4 tahun silam itu. Ada Pak Sucipto Supeno, ada Mei tuh Mei masih SMP ya, masih SMP Calvin. Ada saya. Nah, itu teman-teman. Ya, apa yang mau dikerjakan pagi ini? Tadi malam mati mendadak, kenapa? Karena di band. Sekali lagi karena di band. Jadi kalau enggak kena band itu bukan Lina Wijaya namanya. Lina Wijaya itu harus di band teman-teman ya. Kalau live itu harus di band. Saya mau close-room atau mau terima teman-teman naik nih. Biasanya teman-teman kalau saya nggak pasang tampang tuh nggak mau naik. Maunya ada wajah saya di situ. Ayo.
Ya pagi teman-teman, Sanggo Cemara, iya Cemara itu Pak Stephen Tong. Thank you Unjuk yang sudah follow ya. Thank you yang baru mengikuti saya, Nini Dalupe, Anano, Shalom Ma, Shalom Marike. Saya kalau lagi dengar khotbah teman-teman, nggak mau yang lain-lain. Ya Gendro, selamat pagi semuanya. Ini hari apa sih? Hari Rabu. Ya hari Rabu, silakan teman-teman. Apakah dia mau naik? Di jam-jam segini saya lihat pagi-pagi sibuk, udah orang di mana-mana. Saya tuh kalau pagi-pagi tuh dengerin khotbah teman-teman, harus masuk minimal dua khotbah untuk bisa direnungkan, dipikir. Kalau ada bahan harus dipelajari. Jadi khotbah reform tuh bobotnya adalah bobot yang belajar, bukan hanya duduk diam dengar terus lupa. Enggak, harus belajar. Jadi semua itu harus dikaji, dicari lagi, ada dasarnya dicari. Kayak tadi buku-buku itu kita cek lagi buku-buku tersebut, kalau bisa beli, bisa punya, atau ambil dari elektronik, ada mulai ngeresum isinya apa ya. Jadi saya enggak ngerti kalau orang pagi-pagi buka ruangan sudah ribut aja, gaduh aja, tektok-tektok. Saya nggak bisa. Kadang-kadang saya buka ruangan pagi hanya untuk sebarluaskan khotbah aja. Nah, itu cara saya belajar begitu teman-temannya. Kalau kuliah ya kuliah. Ya thank you Haryadi, shalom. Cek kalau kalau nggak keluar wajah saya itu orang-orang nggak mau naik. Saya nggak tahu pesona apa yang ada di situ, nggak ngerti saya. Hari ini hari apa sih? Hari Rabu, tanggal 15. Nggak kerasa teman-teman ya. 2 hari lagi kita mau 17-an. Ada acara apa 17-an di Indonesia? Coba ada lomba cabut uban gitu kan. Enak juga gitu. Lomba cabut uban. Hari Rabu 14 Agustus. Ini hari Rabu kah hari Kamis? Tuhan menetapkan angka. Hari apa sih hari ini? Hari Rabu tuh, hari Rabu. Shalom Mbak Lina, itu Bapak Stephen Tong kah? Iya, itu Pak Stephen Tong, Pak Sucipto Subeno, itu yang dorong belakang tuh ya. Anak saya. Itu Pak Tong tuh enggak tahu cucu siapa-siapa pun dia. Kalau anak kecil dia suka aja. Dia suka, dia persiakan pangku, dia peluk-peluk, dia cium-cium, nanti dinasehatin, diberkatin sama dia tuh, tumpang tangan di atas kepala. Anak saya aja digituin. Yang beliau tuh sangat suka anak kecil teman-teman. Sangat sayang, dia sangat suka. Dan dia sangat konsen terhadap pertumbuhan iman anak-anak. Jadi kalau orang selalu bicara kamu masih anak-anak enggak ngerti apa-apa, itu justru salah. Justru dari anak-anak itulah harus dibangun pengertian yang benar tentang Allah yang benar. Dan saya terinspirasi dari cara-cara beliau. Makanya saya untuk anak-anak usia emas, saya pernah beri kesaksian teman-temannya waktu anak saya yang kedua itu masuk TK-nya TK umum ya. Tetapi setiap hari Jumat dipaksa menggunakan baju koko, baju muslim. Yang laki-laki pakai baju koko, pakai pici, pakai gitu-gitulah, mau pakai celana, mau pakai sarung. Terus anak perempuannya harus kerudungan. Padahal itu sekolah umum. Nah, dan di sekolah umum itu ada 13 anak yang non-Islam. Nah, ini kesaksian saya. Terus saya tanya dengan kepala sekolahnya, anak saya tidak mau. Apakah tidak ada pengecualian terhadap 13 anak ini yang notabene tidak Islam? Toh kalau hari Jumat bisa pakai pakaian olahraga, toh anak-anak punya seragam olahraga kan di hari Jumat. Oh tidak bisa katanya, ini keputusan dari yayasan, dari ketuanya. Saya bilang bukankah ini sekolah umum, sekolah angkatan. Sekolah angkatan itu sekolah umum, sekolah yang harusnya netral, tidak ke sana tidak kemari gitu kan. Wah, saya kata kepala sekolah cuma melaksanakan mandat, tidak ada bukan keberanian ya, tidak ada bisaan saya untuk menentang kalau udah dari yayasan. Oke, kalau begitu saya mau menghadap dengan ibu ketua yayasan. Lina Wijaya gitu ya.
Saya pergi teman-teman, saya tahu itu adalah sekolah milik angkatan. Seluruh TNI angkatan bersenjata Republik Indonesia itu harus netral, tidak boleh seperti itu. Apalagi dia punya sekolah, mau TK, mau SD. Ya, tidak boleh. Jadi saya menghadaplah ketua yayasannya. Apa katanya teman-teman? Ini kesaksian saya. Apa katanya? Oh, nggak bisa katanya. Ini adalah keputusan dari pusat terhadap seluruh cabang di Indonesia. Wah, karena ini kan milik angkatan bersenjata teman-teman ya. Wih, saya bilang, Bu, kalau dari pusat harus ada islamisasi dengan menggunakan pakaian Islam di hari Jumat, padahal tidak semua siswa itu orang Islam. Saya mau tanya Bu, numpang itu yang di Denpasar gimana Bu? Tetap pakai baju Muslim juga padahal di sana mayoritas Hindu? Atau yang di Manado mungkin Bu, itu kan mayoritas Kristen, apakah tetap pakai pakaian Muslim di hari Jumat semua TK-TK yang ada yang dari pusat ini yayasannya? Wah, dia marah teman-teman sama saya. Kamu siapa suaminya? Kamu dari bagian apa? Wih, disangkanya saya anggota dia, padahal kami bukan anggota dari angkatan bersenjata ini. Tidak sama sekali. Suruh suamimu menghadap ya. Wah, beliau kan komandan. Nah, kita kan tidak tahu namanya disuruh hadap, ya kita anggap silaturahim lah ya, sambil kita memperkenalkan who am I. Jadi ketika kami datang memperkenalkan diri ke rumah kedinasan dan ternyata kami bukan anggota beliau begitu menyesal dan sangat malu hati. Lalu komandan, dalam hal ini adalah suami beliau, itu meminta maaf atas kesalahpahaman. Nah, lalu bagaimana akhirnya? Makanya jangan power syndrome ya teman-teman ya. Nggak boleh kamu pukul rata semua orang. Tanya dulu baik-baik, apakah ibu anggota saya atau bukan. Karena itu sekolah umum, ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Walaupun ada komplekmu di situ, tanya dulu dong. Nah, ibu ini mendapat pelajaran yang akhirnya cukup mempermalukan beliau ya, karena waktu marah-marah suruh saya dengan suami ngadep itu di depan kepala sekolah, depan guru-guru. Sekalinya kita ngadap juga suaminya malah minta maaf. Itu terjadi 21 tahun silam kalau nggak salah, 21 atau 22 tahun silam. Bapak dan ibu komandan almarhum sudah ya teman-teman ya. Suaminya meninggal dalam pesawat waktu itu, pokoknya sudah almarhum lah dua-duanya. Nah, singkat cerita, kepala sekolahnya kan tidak bisa merubah keputusan yang sudah diumumkan, tidak ada pengecualian. Mau tidak mau dari 13 anak Kristen itu, Kristen Katolik itu salah satunya anak saya, itu saya keluarkan dari sekolah itu teman-teman. Saya keluarkan dari sekolah itu karena keputusan tidak bisa dirubah dan saya kekeh tidak mau mengenakan anak laki-laki kedua saya dengan pakaian Islam sejak dini. Ya, waktu itu usianya sekitar 4 tahunan lah. Masih TK kan. Saya bilang pakaian itu identitas. Kalau saya tidak berani mengambil sikap, maka selamanya saya tidak akan pernah berani mengambil sikap. Jadi saya ambil sikap. Sama seperti teman-teman kalau pasang pohon Natal di rumah, identitas teman-teman pasti kalau nggak Katolik itu Kristen. Karena hanya orang-orang Kristen, Katolik yang memasang pohon Natal di rumahnya. Tidak mungkin orang Buddha pasang, orang Hindu pasang, apalagi orang Islam. Jadi itu sebuah identitas. Demikian pula baju. Ya, saya ambil keluar, tapi ketika saya ambil keluar saya pikir-pikir ya, Tuhan, anak saya mau disekolahkan kemana? Saya nggak punya uang karena papanya sudah bilang kalau satu anak Islam ikut saya, satu anak Kristen ikut kamu, yang Kristen kamu urus semuanya, uangnya apapun itu kalau sekolah ya. Kalau harus pindah apalagi itu kebayang nggak? Dan saya memang pikir waktu itu usia emas itu adalah usia 4-10 tahun. Perhatikan teman-teman, usia di mana kita harus meletakkan pondasi dasar iman yang benar. Jadi saya bergumul di hadapan Tuhan, mencari sekolah Kristen terbaik ya di daerah yang saya sendiri asing, karena kan kami mutasi terus pindah daerah wilayah teman-teman ya, bukan cuman RT 1 ke RT 10 gitu, enggak, kota. Kita pindah-pindah kota, kita pindah-pindah provinsi. Yang jelas itu pindah provinsi. Tidak mungkin jarang pindah kota, yang jelas itu pindah provinsi.
Saya asing, saya nggak ngerti, saya nggak tahu saya mau bagaimana. Saya cuma bilang, Tuhan, ini anak milik kepunyaanmu, jangan serahkan kepada iblis, jangan serahkan kepada dunia. Karena kalau usia emas dia 4-10 tahun dicekoki dengan hal-hal dunia tentang Allah-Allah palsu yang disebar luaskan oleh, yang dipakai oleh iblis, maka betapa ruginya saya sebagai mama memperjuangkan iman saya terhadap anak-anak saya. Wah, saya benar-benar bergumul, berperang dengan lingkungan, berperang dengan kuasa kegelapan yang terus mendakwa kita. Nggak apa-apa kok, kan cuma TK. Nggak apa-apa kok, kan cuma pakaian. Nggak apa-apa kok, kan cuma hari Jumat. Nggak apa-apa kok, cuma baca-baca doa. Kalau makan itu baca doanya, doa mereka, doa Islam ya teman-teman. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Nah, itu adalah cara-cara iblis untuk mendakwa pikiran-pikiran kita. Saya bertarung dengan semua itu teman-teman. Saya berjuang dengan semua itu dan saya hanya sendiri ya. Saya jauh dari keluarga, orang tua, apalagi semua teman, sahabat, kerabat, enggak ada. Saya hidup nomaden itu berpindah-pindah semata-mata karena kedinasan ya. Jadi apa boleh buat, saya cuma bersama Kristus kala itu. Saya bilang, Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Engkau kenal saya lebih daripada siapapun. Saya mama yang sedang susah, mama yang sedang gelisah, mama yang tidak ingin anaknya sejak kecil otaknya diisi oleh ajaran-ajaran yang tidak baik terkait Allah yang tidak benar. Itu saya sangat ketat dalam hal itu teman-teman. Tapi Tuhan punya cara yang saya tidak pernah perkirakan. Saya tidak pernah menyangka cara Tuhan itu. Ya, astu telang. Shalom Bu Lina. Ya, dengan Pak Sucipto. Banyak teman-teman kalau foto-foto begitu banyak sekali karena kita memang jemaat dan kita dekat karena kita pelayanan, apalagi anak-anak saya memang siswa-siswa di sana juga. Jadi Pak Tong itu sebenarnya bukan orang yang susah untuk diajak ngobrol atau berfoto seperti itu. Mudah kok, beliau tidak arogan dan orang-orang di samping beliau itu sudah di ultimatum beliau untuk jangan menghalang-halangi kalau ada yang ingin seperti itu, ngobrol, berbincang-bincang, tanya-tanya sepintas atau berfoto ria. Beliau bukan orang yang kaku sebenarnya ya. Mungkin pandangan teman-teman saja. Kalau berada di dekat beliau, Pak Tong ini orang yang humoris dia. Joknya itu jok yang sehat dan elegan sekali ya. Jadi tapi gimana ya? Ya itulah ya, namanya dia punya pengalaman hidup banyak. Yang saya suka dari Pak Tong itu pandangannya itu tajam tapi teduh terhadap siapapun, apalagi terhadap orang-orang yang jauh lebih muda dari dia. Dia tuh pandangannya tuh tajam tapi memberikan keteduhan. Jadi tidak bikin orang itu tegang. Ini orang gede, ini orang ini kita harus jaga sikap gimana. Enggak gitu-gitu amat. Ya. Yang ada itu saya pribadi rasa dia itu seperti papa saya. Jadi kalau dekat dengan dia tuh atmosfernya, auranya tuh aura ke orang tua ke anak. Ya, jadi kalau sudah kita anak ke orang tua kan kudu hormat ya, sopan, segan. Nah, itu automatically tapi tidak tegang. Walaupun dia sebenarnya tidak ada hubungan biologis apapun dengan siapapun, dengan orang banyak. Tapi itulah ya, karisma yang melekat pada beliau. Punya tatapan yang tajam tapi teduh. Ada tatapan orang itu yang tajam bikin kita rasa dingin, rasa asing, rasa jauh. Ini enggak. Tatapannya itu aja sudah seperti orang yang sedang merangkul yang jauh lebih mudah. Nah, itu yang saya tangkap kalau sampai beliau pergi satu hari itu tidak akan bisa hilang, melekat dalam pandangan saya. Dan foto-foto bersama beliau ini saya enggak tahu berapa banyak ya. Ada kali 20-an teman-teman ya. Mau di mana ada momen-momen, ada acara, ada apa, habis pelayanan bersama dan seterusnya banyak sebagai panitia ini dia kan suka tuh lihat kalau ada hajatan besar di pusat. Dia sangat peduli kepada panitia yang bekerja jerih lelah di lapangan mewujud nyatakan semua program-program besar itu ya. Nah, beliau biasanya langsung mengambil 1-2 kali momen untuk ketemu panitia, ngobrol, lalu foto bersama. Nah, seperti itu keramahan beliau. Dia ingin semua orang itu sama-sama, bukan hanya sekedar memandang tapi menikmati dan merasa memiliki lebih dekat kepada gereja itu, pekerjaan Tuhan, termasuk hamba Tuhannya. Jadi beliau ini menghapus gap sebenarnya. Nah, kalau orang di luar dia yaitu urusan berbeda. Itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Saya
Saya enggak apa-apa ya, enggak perlu keluar wajah ya. Bisa sih buka kamera, cuman saya lagi malas aja. Lalu saya sama anak saya ini sudah sering saya ceritakan pengalaman ini, dan ini juga yang menjadi titik balik kenapa suami saya itu melihat, oh imannya orang Kristen, imannya Lina, Tuhannya Lina itu ternyata unpredictable, tidak bisa diperkirakan. Tadinya dianggap remeh mungkin oleh suami, kapok lu, sok-sokan mau jadi Kristen, sekarang gimana lu tuh mau sekolahin anak lu tuh, mau cari sekolah Kristen, cari lu kemana, lu pakai apa, lu nggak ada duit, lu kan kagak kerja, kan semua duit dari gua. Mungkin suami saya berpikir seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu lah, sekolah Kristen itu ndak ada yang murah, dari biaya masuknya, SPP-nya dan seterusnya. Karena itu adalah sekolah swasta biasanya yang berkualitas ya. Itu ndak mudah dan ndak murah yang jelas. Saya benar-benar bergumul teman-teman untuk anak saya waktu itu, kan baru yang saya lahirkan cuma 2 laki-laki ini ya. Tuhan tolonglah saya. Nah caranya bagaimana saya ndak tahu, Tuhan sajalah yang buka ya. KB itu cuma ada, kan itu menjelang kenaikan ya, menjelang kenaikan artinya menjelang tahun ajaran baru. Jadi itu saat anak saya mau lulusan TK, tapi saya sudah berhentikan sebelumnya. Nah kalau liburan itu kan biasanya banyak aja acara-acara di mall. Salah satunya itu adalah lomba menggambar ibu dan anak. Jadi saya sama anak saya itu menggambar. Temanya ditentukan. Waktu itu yang mengadakan adalah Fun Station di Mall Matahari ya. Ya kami mengikuti tema menggambar saja. Ya menggambar terus diwarnai. Ya yang punya ide ya saya sama anak saya lah. Kami kerjasama berdua menggambar, mewarnai. Sudah selesai ya kita kumpulkan. Nah itu terlupakan begitu saja karena sifatnya kan cuma have fun dan killing time, menghilangkan penat pikiran. Jadi kita ikut-ikut lomba yang gratis, tidak berbayar, seperti itu teman-teman ya. Nah kertas gambarnya juga sudah kita kembalikan, lalu kita melupakan. Sampai satu masa ketika memang sudah waktunya anak itu sekolah ya, tahun ajaran baru dimulai, saya tidak punya uang sesen pun. Saya tidak ngerti harus lanjutkan kemana anak ini, apakah berhenti sekolah saja TK-nya itu lalu nanti dilanjutkan SD di usia 7 tahun atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang ada di pikiran saya, sudahlah kalau nggak sekolah saya yang ajarin di rumah gitu kan. Saya kan nggak bodoh-bodoh amat. Singkat cerita, Tuhan ingatkan saya teman-teman, kemarin kamu ikut lomba, coba cek hasilnya. Kenapa saya ikut lomba? Karena memang kan hadiahnya sudah diumumkan, adalah Tabanas. Waktu itu Tabanas ya namanya, tabungan teman-teman ya. Jadi tabungan pendidikan waktu itu hadiahnya. Ya, saya tidak terpikir jumlahnya berapa karena sudah lupa juga. Singkat cerita, saya minta tolong suami antarkan saya ke mall itu untuk mencari tahu pengumuman. Jarak dari rumah ke mall itu sekitar 25-an kilo lah teman-teman, 25 km sampai 30 lah, PP jadi sekitar 50 sampai 60 km tuh ke kota itu. Kami kan tinggal di kabupaten, jadi ke kota itu cuma mau cari tahu pengumuman tentang lomba menggambar ibu dan anak. Saya berpikir berharap Tuhan kalau anak saya menang berapa rupiah pun biarlah itu dipakai untuk dia masuk sekolah Kristen, sekolah yang dimana mengajarkan Allah yang benar, sekolah dimana di usia emasnya tidak terkontaminasi dengan ajaran yang sesat. Karena dia biar bagaimanapun anak laki-laki harus mendapatkan pondasi iman yang benar. Jadi berapa rupiah pun tidak apa-apa Tuhan, yang penting ada modal dulu masuk sekolah. Nanti sisanya saya pikir bagaimana caranya, cicil kah, utang kah, atau apakah, saya tidak ngerti. Karena kalau mau masuk sekolah Kristen suami bilang urus sendiri, saya tidak ikutan. Nah saya diantar suami ke sana teman-teman ya. Jadi panitia itu bilang, aduh ibu, pengumumannya sudah lama berlalu, udah diumumkan di televisi daerah, di koran juga, ibu kemana, baru kembali sekarang. Oh ya sudah, tapi memang Tuhan itu baik ya. Bagian customernya itu tanya, boleh tahu nggak ibu anaknya namanya siapa? Karena sebenarnya ini sudah diumumkan, hadiah sudah diambil. Memang masa klaim hadiah itu 3 bulan sejak diumumkan. Kalau memang nama ibu pemenang kami bantu cek. Nah cuman ditanya seperti itu aja. Jadi saya jawablah nama anak saya ini dari kabupaten ini kami tinggal. Oh iya, itu waktu itu lombanya Kalimantan Barat teman-teman ya.
Oh iya sebentar Bu, kita cek. Nah, dia ke dalam teman-teman, cek mungkin cari berkas, sisa-sisa pengumuman kemarin taruh di mana. Kemudian dia bilang, keluar lagi, oh iya Ibu, bisakah kembali lagi besok membawa akte anak, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Ada apa? Kita tanya. Ya kalau saya perhatikan nama anak Ibu itu masuk dalam salah satu pemenang. Jadi kita mau cocokkan datanya dulu. Wah, hati saya itu teman-teman berbunga-bunga. Dan saya tidak tahu jumlahnya berapa, nilainya berapa. Yang saya tahu anak saya kalau salah satu dari pemenang berarti dia akan mendapatkan uang. Saya tanya, anak saya juara keberapa ya Mbak gitu tuh. Kalau saya tidak salah sih juara 1 Bu ya. Tapi tolong bawa dulu besok aktenya kembali. Karena pakai akte Bu untuk mencocokkan mengambil hadiah. Wah saya semangat teman-teman pulang. Itu suami saya dengerin dia pulang, dia lihat sukacita saya, terus kami pulang teman-teman ya. Besoknya saya kembali lagi karena jarak itu jauh, saya mau tidak mau memang harus minta dianterin sama beliau ya. Anterin sama beliau sampai sana, bawa sudah berkas anak-anak ya. Orangnya bilang apa? Ibu maaf, saya salah informasi. Dengar kata-kata maaf dan salah informasi itu hati saya langsung mengkerut ciut. Puji Tuhan teman-teman ya. Ingat, Tuhan itu mau kita tetap setia. Dia lihat kita apakah kita tetap setia atau tidak. Ketika dikatakan begitu, saya sudahlah gitu Tuhan, mungkin belum waktunya. Tapi kalimat itu tidak selesai sampai di situ. Mbaknya itu ngomong gini, ya Bu saya minta maaf, saya kemarin salah informasi, anak Ibu tidak juara 1 tapi juara 2. Wah saya kembali berbinar-binar mata saya, hati saya langsung mengklaimnya, terserahlah Tuhan, mau 100.000, 200.000 terserah Tuhan, saya tidak peduli, yang penting ada modal saja untuk masukin anak sekolah di sekolah Kristen. Ya puji Tuhan. Nah setelah pencocokan berkas dan lain-lain sama, lalu mbaknya itu bilang, tapi mohon maaf lagi Bu ya, kalau dulu dalam bentuk Tabanas, karena ini ibu lama, kami tidak tahu data mau bukakan rekening, terpaksa kami berikan secara cash saja tunai. Wah hati saya semakin ser teman-teman ya, uangnya di dalam amplop. Nah terus dibilang begini, ini juara 1, dikasih tahu ini juara satunya itu Bu dari Singkawang kalau nggak salah, Pontianak, Singkawang. Kalau kami kan Kuburaya ya teman-teman ya, kami tinggal di Kabupaten Kuburaya. Nah itu 3 pemenang itu dari 3 daerah berbeda. Wah saya bilang intinya puji Tuhan aja sudah. Suami saya melihat itu dan saya bilang, Pak boleh nggak langsung mampir ke sekolah Kristen Immanuel, mau daftarkan adik. Waktu itu kan masih panggil adik ya, karena dia masih bungsu. Suami saya sih cuman iya aja, karena memang dari kota itu kalau menuju ke rumah dinas kami pasti melalui sekolah Kristen yang saya maksud ini di tengah-tengah ya, dia di pertengahan itu. Kami mampir ke situ teman-teman. Saya tidak babi bu bebo, saya cuma tanya pendaftarannya, syaratnya apa, bagaimana. Nah kepala sekolahnya itu bilang ini syaratnya, tetapi kami harus wawancara dulu anaknya. Jadi sekolah Kristen itu pun tidak sembarang terima murid. Murid tetap ada tes walaupun masuk TK, SD, apalagi SMP, SMA. Anak saya juga waktu mau pindah ke SMP Calvin juga semua harus ikut tes teman-teman ya. Ada psikotes dan ada memang tes 5 mapel, 5 mata pelajarannya. Eksak itu ya, pasti tahu lah. Oke, kembali saja besok Bu. Ya, saya bilang sama papanya, kita boleh nggak kembali lagi besok atau hari ini saja. Nah disuruh hari ini, papanya bilang udah hari ini saja, besok mau dinas ini dinas itu. Saya bilang bolehkah tunggu hari ini saja ya, anak yang kita titipkan itu main-main di sekolahnya yang lama itu ya teman-teman, masih boleh main-main kan, kita titip di situ sama teman komplek. Diambil. Nah jarak dari sekolah itu ke rumah dinas itu sudah tinggal 8 km saja, masih bisa tercover ya kalau waktu setengah jam pulang pergi jemput anak. Akhirnya kepala sekolahnya oke kan, kita tunggu anaknya datang teman-teman, tesnya dalam bahasa Inggris yang ringan-ringan. What is your name? Ya, siapa nama papamu, siapa nama mamamu, dan dia bisa menjawab itu semua. Kemudian dia disuruh menulis, dia disuruh menjumlah, semuanya bisa, bagus banget dan tidak terlalu rumit.
Singkat cerita, anak saya dinyatakan lolos, boleh diterima. Karena muridnya juga nggak banyak teman-teman. Muridnya paling banyak 40 mereka terima. 35 atau 40 waktu itu ya. Ya, anak ibu boleh sekolah di sini, silakan administrasinya dibayar. Saya itu nggak tahu teman-teman mau berkata apa. Uang pendaftaran itu uang buku, uang gedung, uang SPP 1 bulan, tetek bengek enggak jelas ya. 21 tahun silam, Rp847.000 itu besar. Teman-teman, masuk sekolah sebesar itu tuh besar. Nah, saya buka aja amplop pemenang. Karena kan di situ kan juara satunya 1 juta sudah ditulis, juara duanya 800.000 dan juara tiganya 500.000. Saya buka amplop itu benar-benar 800.000 rupiah saya serahkan. Saya hanya utang 47.000 rupiah. Tetapi sekali lagi cara Tuhan itu tidak pernah saya sangka. Kepala sekolahnya itu jatuh cinta dengan anak saya. Dan dia sampai hari ini menjadi sahabat saya teman-teman. Setiap hari dia dengan saya, kalau saya satu kota kembali ke Pontianak, kami itu udah seperti gimana ya, udah jadi seperti saudara kepala sekolah ini. Memang dia memilih tidak menikah, dia konsen kepada dunia pendidikan anak-anak dan dia memiliki 15 anak asuh ahli waris. Luar biasa, dia cukup orang berada. Nah, 47.000 rupiah itu dia langsung berkata, "Ibu, ya 47 rupiah," dia panggil saya Mama titik-titik, nama anak saya ya. Mama titik-titik, yang 47.000 sudah dari saya saja. Saya tidak tahu pimpinan Tuhan itu seperti apa. Melihat situasi kondisi itu dengan mata kepala sendirilah, suami saya itu akhirnya memiliki satu pemikiran tersendiri. Saya tidak tahu bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja sentuh dia, tapi dari kejadian akhirnya anak saya bisa sekolah di sekolah Kristen Immanuel, sekolah swasta terbaik di Pontianak ya. Itu tidak dengan uang keringat dia 1 rupiah pun, 1 sen pun tidak. Dia hukum saya dengan tidak memberi uang 1 rupiah pun. Bagi Tuhan tidak menjadi kesulitan untuk mencukupkan itu dengan sempurna. Siapa yang sangka hanya dengan lomba mewarna itu, menggambar dan mewarna ibu dan anak, uang sekolah sebesar itu tercover. Siapa yang sangka kepala sekolah yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita jumpai, walaupun sekedar 47.000 rupiah, tetapi pada faktanya anak saya bisa sekolah saat itu dengan mudah. Ya, ini satu titik balik iman ya, yang membuat suami saya itu benar-benar berpikir, kok bisa istrinya Lina itu punya iman sebesar itu, seyakin itu bahwa anaknya tidak mungkin tidak sekolah, bahwa anaknya itu harus diberikan pemahaman tentang Allah yang benar, sehingga sanggup mengeluarkan anak dari sekolah tanpa pernah tahu bisa sekolahin lagi atau tidak. Wah, ini membuat dia berpikir banyak. Saya tahu dia berpikir keras. Di balik saya, di sisi lain saya sedang bersuka cita, bersyukur tiada habis-habis. Saya waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa teman-teman, speechless. Tapi suami saya pasti tahu bahwa saya itu sedang terharu biru gitu ya, tidak percaya juga. Nah, anak sih tidak ngerti apa-apa, tinggal belajar sekolah. Nah, dia mulai detik itu dia belajar, dan untuk SPP ke depan, puji Tuhan, akhirnya suami mulai terbuka. Dia melihat perjuangan istrinya untuk memperkenalkan anaknya kepada Allah yang benar, mempertahankan anaknya untuk tinggal di sekolah yang benar, itu membuat dia akhirnya juga terbuka. Ya, puji Tuhan teman-teman, itu salah satu yang membuat saya itu sangat-sangat konsen kepada anak-anak ya. Dan saya sempat mengambil bagian menjadi guru sekolah minggu, bahkan mengajar di pos PI, pos pekabaran Injil di daerah, waktu itu kalau nggak salah pertama kali itu di daerah Kumpai ya kalau nggak salah. Teman-teman tahu sendirilah di mana pos PI itu masih numpang rumah penduduk dengan situasi kondisi ya, kalau hujan kita berbecek ria, kalau panas kita kipas-kipas, tidak karu-karuan gitulah ya. Terus di pos PI habis Kumpai itu apa ya namanya ya, Punggur. Nah, pos PI Punggur itu jauh lagi. Ya gitulah perjalanan hidup. Kalau saya mengingat-ingat kenapa suami itu tertegun ya, terpana dengan cara kerja Tuhan yang benar. Jadi tidak seperti Tuhan-Tuhan dulu yang saya imani, yang suami saya imani, yang bersifat satu arah, one way. Kita doang yang ngotot minta, kita doang yang ngotot sembah, kita doang yang ngotot, tapi tidak bisa merasakan kehadirannya. Jangankan kehadiran, jangankan karya-karyanya seperti penyelesaian masalah yang terjadi terhadap anak saya, jangankan karya seperti itu, merasakan dia itu benar-benar ada aja enggak loh.
Yaitu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa apa? Bahwa bicara saja tapi kita tidak tahu arti, dan itu membuat kita merasa kosong dan hampa dalam ibadah. Nah, suami saya mulai berpikir ulang, dan memang tujuan apologetika yang benar itu adalah hanya membuat orang itu merenung atau berpikir ulang tentang iman yang atau Allah yang sedang diyakininya. Kejadian itu salah satu praktikal apologetika saya pertama kali sepanjang sejarah kehidupan saya tanpa harus saya koar-koar di sosial media. Jadi saya mempertanggungjawabkan iman saya kepada ring satu. Dalam hal ini adalah pasangan hidup dan keluarga inti saya. Saya mempertanggungjawabkan iman saya meluruskan tuduhan bahwa Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kejadian ini benar-benar merombak seluruh pola pikir suami, sehingga pada satu masa di tahun yang sama dia mulai mengajak saya itu pergi cari gereja sungguh-sungguh untuk katekisasi. Nah, teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi yang paling penting bagaimana motivasi kita di hadapan Allah itu murni, sehingga ketika kita memiliki motivasi yang beres dan murni, Tuhan akan bekerja dengan caranya untuk membereskan orang-orang di sekitar kita. Ini penting karena ini pernah saya alami. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki motivasi yang murni di hadapan Allah, tidak beres dalam hatinya, nawaitunya itu tidak selesai, tidak tuntas, tidak beres, semata-mata hanya untuk hal-hal duniawi saja, maka teman-teman akan kelelahan. Sebab usaha yang teman-teman lakukan itu sendiri, tanpa topangan Allah itu sendiri. Jadi ketika kita beres, Tuhan akan bereskan orang-orang di sekitar kita. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Nah, itu puji Tuhan ya, itu titik awal, dan saya tahu persis itulah yang membuat suami saya akhirnya merenung dan berpikir. Sekian tahun kami menjadi pasutri Islam, sekian tahun kami membangun rumah tangga Islam, sekian tahun saya menjadi istri, menjadi ibu Islam, sekian tahun itu pula rumah tangga tidak ada dalam kebaikan, ya, tidak ada dalam kejelasan, semuanya serba menebak-menebak, serba ragu-ragu, serba nggak jelas. Kalau ibu yang katanya adalah jantung rumah tangga saja tidak memiliki kejelasan, hidup dalam keraguan-raguan, maka niscaya anak-anaknya pun tidak jelas mau kemana. Saya berpikir keras waktu itu, Tuhan, kalau Engkau harus pakai saya, pakailah. Saya siap, saya rela, dan jangan matikan saya. Sampai detik hari ini teman-teman masih bisa bertemu dengan saya, itu karena anugerah. Bisa jadi Tuhan memang bilang, Lina, ring 1 memang sudah kau menangkan, ring 2 pun sebagian sudah oke, ring 3, ring 4, ring 5 dan seterusnya, kamu masih tetap harus memberitakan Injil. Sampaikan kepada dunia bagaimana dulu kasihku yang melimpah atas hidupmu, bagaimana dulu kengerianmu boleh kututupi, boleh kupulihkan, boleh kukuatkan. Semua kebaikan Allah, kesabaran Allah, kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus sepanjang kehidupan saya harus saya beritakan kepada dunia. Saya akan selalu menangis dan berurai air mata jikalau mengingat bagaimana kebaikan Tuhan itu melampaui akal pikiran, melampaui apa yang bisa saya prediksi, bahkan bisa menjadikan saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Semua karena anugerahnya. Saya sangat bersyukur dan tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menceritakan kepada dunia. Saya sangat bersyukur saya tidak memiliki kepentingan untuk menahan betapa baiknya Kristus dalam kehidupan saya. Bisa jadi banyak orang di luar sana dalam keadaan lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi dia tidak tahu harus kemana, harus mencari siapa. Hari ini kukatakan kepadamu, tertulis dalam firman Tuhan, satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Matius pasal 11 ayat 28. Dengan lembut, dengan kasih namun penuh kuasa, Kristus sendiri yang berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa di dunia ini? Siapa di dunia ini? Di mana di dunia ini yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita secara tuntas? Yang mampu memuaskan seluruh desire kita, hasrat kita akan Sang Pencipta? Tidak ada selain Kristus itu sendiri. Teman-teman, biarlah pagi ini saya boleh kembali memberkati teman-teman melalui kebaikan-kebaikan Kristus yang pernah saya alami seumur hidup saya. Sepanjang hidup saya,
tidak ada satu masa yang Tuhan tidak bekerja. Saya sangat melihat, sangat merasakan dan sangat bersyukur. Dalam hal kecil, dalam hal sedang, dalam hal besar bahkan Dia tetap pegang peranan. Dia tetap berotoritas dan mengontrol seluruh kehidupan. Saat kita sepenuh-penuhnya menyerahkan apa yang ada dalam hati, pikiran dan perasaan kita, saat itulah Dia bekerja sepenuh-penuhnya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena segala kemuliaan, segala kuasa, puji, hormat dan syukur adalah milik Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman ya untuk pagi ini. Bila kesaksian ini terus menguatkan kita. Kalau kalian hari ini betul-betul merasa letih, merasa lesu, mari ambil bagianmu, cari Kristus, datang ke hadapan Dia, tersungkurlah di kaki salibnya dalam roh dan dalam kebenaran dalam imanmu. Saya di masa-masa saya gamang, di masa-masa saya bingung, di masa-masa saya terguncang, mohon maaf teman-teman, biasanya saya selesai saya mandi dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak menggunakan apapun, saya datang dan saya katakan, Tuhan, ini aku datang ke dunia tidak menggunakan apapun dan semata-mata karena kasih-Mu. Jikalaupun aku hari ini dalam keadaan tidak memiliki apapun, Tuhan mau ambil aku, ambillah aku. Tetapi kalau Tuhan mau pakai aku, pakailah aku. Lebih heran lagi, sucikan, kuduskan, layakkan. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Karena semua kita ini sampah sejatinya, dosa, kotoran yang jijik di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam Kristus Yesus, itu yang memampukan kita untuk bisa menjadi lebih berharga, lebih berguna, dan pada akhirnya menjadi bagian kerajaan Allah. Tetap semangat teman-teman ya. Tetap semangat. Jadi perhatikan bagaimana hidup kita tanpa Kristus itu adalah hidup yang sia-sia. Hidup di luar Kristus adalah hidup yang akan menderita di dunia dan di akhirat. Saya, suami dan keluarga besar bersyukur jikalau kami hari ini mati, kami tidak lagi mati dalam kesesatan, kami tidak lagi mati dalam kegelapan. Saya pribadi sangat bersyukur saya tidak mati pada saat saya masih Islam. Sekarang saya sudah menjadi milik Kristus dan hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Puji Tuhan teman-teman. Tetap berjuang dalam imanmu, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Ingat, tidak ada gading yang tidak retak. Tetapi Allah tidak pernah keliru memanggil kamu, membentuk kamu, memilih kamu, dan menjadikan kamu alat di tangannya. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Buat teman-teman yang masih hidup dalam kegelapan, aku mau kasih tahu kamu, saya mau kasih tahu kamu. Ya, seumur hidupmu mencari jalan kebenaran, maka seumur hidupmu akan sia-sia, tak berguna. Sebab jalan yang kamu cari tidak bisa tidak, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 jelas berkata, dengan penuh kuasa Yesus sendiri, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Clear teman-teman ya. Analoka Fashion itu memang Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong tahun 2020 kami Imlek bersama, makanya nuansanya merah-merah. Pak Tong pakai merah, saya pakai merah, anak saya pakai rok merah. Nah, kecuali itu dua pendeta itu yang masih pakai batik. Ya, kalau dia tidak punya baju merah kan dia resminya harus pakai batik. Ya, itu memang betul Pak Stephen Tong ya, bukan mirip lagi, itu memang beliau 4 tahun silam. Ya, ada foto-foto beliau di tahun 2024 yang sama bersama saya, tapi saya tidak pajang. Ya, tadi saya tergerak aja mau pajang foto yang ini teman-teman ya. Ya silakan. Teman-teman, apakah ada yang dengan ya, yang ada yang mau banyak kan? Silakanlah kalian naiklah. Saya lagi mode tidak perang nih. Kalau saya lagi mode tidak perang, kalian tuh sebenarnya harus bersyukur. Kalau saya lagi mode
Kalau ini bung foto setelah kami pelayanan, tuh ada papan nama saya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau cuma foto-foto begini mah banyak teman-teman nih usai pelayanan. Beliau aja masih pakai jubah habis turun mimbar kan. Saya masih pakai seragam pelayanan, masih pakai papan nama. Ya kalau foto-foto gini mah banyak teman-teman, banyak sekali. Ya cari Wijaya itu banyak ya, nama Wijaya itu banyak, bebas. Senyumnya tidak berubah toh. Coba kalian perhatikan foto yang ini dengan foto yang tadi. Foto yang ini tahun 2024, foto yang tadi tahun 2020. Nah, yang tadi masih lebih muda 4 tahun. Kelihatan kok teman-teman ya. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku tapi sebenarnya dia tidak pernah ada di lingkungan Pak Stephen Tong secara langsung. Saya tidak perlu ngaku-ngaku tapi saya memang jemaat dan pelayanan di situ teman-teman ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya atau ada yang mau naik? Kalau enggak kita akhiri ya. Foto kayak gitu mah banyak nih juga usai pelayanan ya. Itu ada Pak Antonius Un, Ketua Sinode GRII. Nih saya, anak saya. Ya kami sama-sama kalau habis pelayanan seperti ini teman-teman. Kalau dulu agama yang lama saya, iman saya yang lama, boro-boro ketemu orang yang ngerti agama kitab sucinya dengan betul-betul seperti ini, boro-boro asal-asal aja ngomong, tidak teruji ya, tidak jelas. Kalau ini kan teruji dan jelas teman-teman ya. Itu kesempatan kalau usai pelayanan seperti itu. Banyak kok teman-teman kalau mau nikmati foto-foto gini mah. Sebagai ini aja sih, sebagai dasar aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan primer, tidak ada yang pengen naik, 40 orang di sini. Terima kasih ya sudah mendengarkan pembelajaran dari Pak Stephen Tong tadi terkait tentang pembaharuan dalam sejarah yang dilakukan oleh Agustinus dan Konstantinopel. Next saya akan coba tayangkan lagi karena saya juga sambil belajar untuk mendengarkan khotbah-khotbah itu. Ya. Orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang belum terima Yesus Kristus, bertobatlah mengapa harus binasa, karena terbukti hidup ini, dunia ini sentralnya tetaplah Yesus Kristus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus menjadi pusat, menjadi sentral dalam pemberitaan firman, dalam penulisan kitab suci, dalam pengakuan sejarah, dan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi kalau kamu menolak Yesus Kristus, maka kamu menolak Allah sejati. Kalau kamu menolak Allah sejati, maka kamu sudah menetapkan pilihanmu kepada iblis sejati. Oke teman-teman, sekali lagi Yesus Kristus sumber segala hikmat, mahrifat, kebijaksanaan, kebajikan, kemurahan, termasuk kecerdasan. Karena dia adalah pencipta, penguasa alam semesta, menolong kita dari pagi, siang sampai sore hingga malam nanti, memberkati apa yang benar boleh berhasil berlipat-lipat kali ganda, dan menjauhkan kita dari segala macam hal yang cemar, dari segala macam mara bahaya, godaan setan, bahkan sakit penyakit. Thank you teman-teman. Mak, mantu saya masih muslim, doain ya mak biar dia diselamatkan mak. Ya Yulianti, kita doakan ya semua anggota keluarga kita yang sedang dalam keadaan sesat meninggalkan Yesus Kristus. Kita jangan tolak, jangan benci ya, jangan marah. Kita harus doakan terus, kasihi terus, peduli kepada mereka, beri perbedaan, mana ajaran mereka yang penuh kebencian, mana ajaran kita yang penuh kasih, sukacita. Itu doa orang benar, itu besar kuasanya.
Berdoa sama seperti mengayuh sepeda, pelan cepat, suatu saat tentu tetap akan sampai pada tujuan. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang mati secara rohani. Sekali lagi, apa yang kamu ikat di surga akan terikat di dunia. Apa yang kamu lepaskan di surga akan dilepaskan di dunia. Demikianlah kuasa-kuasa Kristus sudah diberikan kepada umat pilihannya. Amin. Thank you teman-teman sekali lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu. Puji Tuhan.